Adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan proses penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya untuk dapat bertahan hidup. Menurut Garugan, adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan atau mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Terdapat dua jenis adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi morfologi ini juga bisa disebut sebagai adaptasi fisik karena perubahannya dapat diamati secara visual. Adaptasi morfologi juga sebagai upaya makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada beberapa jenis dan ciri-ciri adaptasi morfologi. Yang pertama adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering seperti padang pasir atau savana. Ciri-cirinya yaitu memiliki daun kecil, tebal, dan memiliki lapisan seperti lilin. Mempunyai batang yang tebal dan lebar, serta memiliki akar yang banyak dan panjang. Contoh dari tumbuhan xerofit adalah kaktus, pohon kurma, lidah buaya, dan sebagainya. Yang kedua ada hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang memiliki banyak air seperti perairan. Ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit adalah batang berongga dan mampu menampung udara guna mengapung pada permukaan air, mempunyai daun yang lebar dan tipis, mempunyai akar yang pendek dan halus, serta hidup mengapung di atas permukaan air. Contoh dari tumbuhan yang dapat hidup di air adalah bunga teratai, eceng gondok, bunga lili, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit adalah daun tipis, lebar, dan banyak stomata guna memperbanyak penguapan, batang berongga supaya mengurangi kadar air dalam batang, dan akar pendek untuk mempersempit bidang penyerapan. Contoh dari tumbuhan higrofit adalah lumut, tanaman paku-pakuan, talas, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada halofit. Halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup pada lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Biasanya tumbuhan ini hidup di wilayah pantai atau laut. Tumbuhan halofit memiliki akar kuat dan menunjang tanah. Dengan akar ini, tumbuhan dapat bertahan dari ombak pantai. Contoh dari tumbuhan halofit adalah tumbuhan bakau atau mangrove. Yang terakhir yaitu mesofit. Mesofit adalah tumbuhan yang mampu hidup di daerah yang tidak terlalu garing dan tidak terlalu basah. Tumbuhan ini banyak ditemukan di sekitar kita. Ciri-ciri dari tumbuhan mesofit adalah mempunyai akar yang bercabang dan menjalar untuk menemukan pasokan air tanah, batang lebar, keras dan bercabang, serta daun yang memiliki banyak kandungan klorofil. Contoh dari tumbuhan mesofit adalah pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu, dan sebagainya. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah bentuk penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini bersifat reversibel atau dapat kembali ke kondisi awal. Pada tumbuhan, adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian intraseluler, biokimia, dan metabolisme yang berlangsung dalam tubuh tumbuhan. Hal ini digunakan untuk mempertahankan tumbuhan dalam keseimbangan dan kondisi lingkungan apapun. Ciri-ciri dari adaptasi fisiologi adalah tumbuhan memiliki aroma atau bau khas. Aroma khas ini dapat mengundang serangga sehingga dapat membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Contohnya pada bunga bromelia merah dan beberapa jenis anggrek. Selain
Selain itu, ada beberapa tumbuhan juga mengeluarkan zat beracun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi persaingan dengan tumbuhan lain dalam memperoleh nutrisi dari dalam tanah. Contohnya pada pohon akasia, ilalang, dan semak azalea yang berasal dari Jepang. Kesimpulannya, melalui dua jenis adaptasi ini, tumbuhan mampu mendiami hampir setiap sudut bumi, dari gurun pasir yang panas dan garing hingga hutan-hujan tropis yang lembab. Adaptasi ini juga menunjukkan betapa kompleks dan menakjubkannya evolusi kehidupan tumbuhan. Sekian dan terima kasih.